Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Franciscus Bima. Teman-teman bisa panggil saya Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenalnya jangka sorong atau vernier caliper. Pengertiannya sendiri, jangka sorong atau vernier caliper adalah alat ukur presisi yang sangat berguna untuk mengukur panjang, diameter, dan kedalaman benda kerja. Teman-teman pasti sudah pernah lihat untuk jangka sorong sendiri bentuknya seperti apa, dan ini ada salah satu gambar jangka sorong atau sering disebut juga vernier caliper. Latar belakang dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengukur panjang suatu benda, kita dapat menggunakan berbagai macam alat ukur panjang. Di antaranya seperti mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Masing-masing alat ukur panjang tersebut memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Maka pengukuran tersebut semakin ketika kita menggunakan alat ukur yang tingkat ketelitiannya itu lebih presisi, maka akan mendekati ukuran yang sebenarnya. Jenis-jenis jangka sorong. Di dalam dunia industri ada 3 tipe jangka sorong. Yang pertama, vernier caliper yang akan nantinya kita bahas. Lalu yang kedua adalah dial caliper. Yang ketiga adalah digital caliper. Perbedaan dari 3 jangka sorong ini hanya pada penunjukan skala. Yang dial menggunakan dial, yang digital dia menggunakan digital. Fungsi utama jangka sorong. Dalam fungsinya, jangka sorong itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk mengukur panjang dan diameter luar. Jangka sorong dapat mengukur panjang dan diameter luar pada benda kerja. Yang kedua, bisa untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga, bisa mengukur kedalaman benda kerja. Bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama itu ada batang. Batang itu terdapat skala-skala yang tercantum. Lalu yang nomor 2 itu adalah rahang ukur dalam. Dia digunakan untuk mengukur diameter luar. Yang ketiga adalah rahang ukur luar. Rahang ukur luar sendiri biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam. Lalu yang keempat itu adalah skala nonius. Yang kelima adalah ekor. Biasanya itu untuk mengukur kedalaman benda kerja. Lalu yang keenam ada kunci peluncur. Jadi yang keenam itu untuk mengunci ketika benda kerja vernier caliper itu sudah pas di benda kerjanya dengan ukuran yang tepat, itu biasanya bisa dikunci dari atasnya. Lalu yang ketujuh itu adalah kunci peluncur halus, yaitu dia untuk menggerakkan secara halus vernier caliper. Jadi bisa digerakkan secara halus. Lalu yang kedelapan adalah rahang tetap. Rahang tetap adalah dia rahang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa sliding. Lalu yang ke-9 itu adalah rahang gerak. Rahang gerak sendiri dia bisa sliding di antara batangnya tersebut. Lalu yang terakhir adalah 10 skala utama, yaitu ya tercantum skala-skala yang ada dalam vernier caliper tersebut. Halo.
kita masuk ke dalam cara menggunakan jangka sorong. Pertama, untuk persiapan kita bisa menggunakan pensil. Siapkan benda yang akan diukur, yaitu pensil sendiri. Lalu kita pastikan juga jangka sorong yang kita akan gunakan itu bersih dan berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, lakukan kalibrasi. Jadi tutup rahangnya lalu buka rahangnya. Kita lihat kalibrasi dalam vernier caliper tersebut pas di 0 atau tidak. Lalu yang ketiga adalah posisikan benda. Jadi posisikan benda saat dipegang itu dengan vernier caliper itu pas. Jadi kita buka rahangnya lalu kita ukur diameter luar dari pensil tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran. Pengukuran tersebut kita baca untuk skala yang tercantum pada vernier caliper tersebut menunjukkan ukuran berapa. Lalu setelah kita melakukan pengukuran, kita kunci dari atas itu, kita kunci ukurannya untuk mengetahui ukurannya. Lalu yang terakhir adalah pembacaan hasil. Hasil yang tertera pada skala kita baca. Untuk cara membacanya seperti ini, membaca hasil pengukuran. Yang pertama kita lihat dulu skala utamanya menunjukkan di angka berapa. Lalu turun ke dalam skala non-use-nya menunjukkan angka berapa. Lalu untuk penggabungan hasil itu adalah skala utama plus skala non-use. Serasa kurang paham atas penjelasannya tadi, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal sendiri ini seperti ini. Jangka sorong tersebut memiliki ketelitian 0,02 mm atau 2/100. Dalam soal tersebut, skala utamanya itu menunjukkan di angka 9 mm. Lalu untuk skala non-use-nya kita hitung di bawah, dia segaris dengan skala utama. Itu di garis nomor berapa? Kita di situ ditunjukkan di garis nomor 13 yang segaris dengan skala utama. Nah, garis yang nomor 13 itu lalu dikalikan dengan tingkat ketelitiannya, yaitu 2%. 13 kali 2% yaitu 0,26 mm. Nah, setelah itu kita gabungkan. Kita tambahkan skala utamanya 9 mm ditambah 0,26 mm. Jadi 9,26 mm. Gitu. Untuk saya punya tips untuk penggunaan jangka sorong. Yang pertama itu adalah jaga kebersihan jangka sorong tersebut. Pastikan jangka sorong tersebut itu tidak kemasukan chip maupun cairan yang bisa merusak shredding dari jangka sorong tersebut. Setelah pemakaian usahakan dibersihkan dari chip ataupun debu. Chip itu kayak hasil sisa material yang dikerjakan. Tuh. Lalu penggunaannya harus lembut, nggak boleh kasar. Jadi sebisa mungkin kita memakai vernier caliper itu juga pakai perasaan. Lalu yang terakhir adalah kita harus latihan rutin juga untuk membaca skala. Jadi semakin kalian itu sering latihan, itu akan membuat fasih dalam membaca skala utama dan yakin ketika melakukan pengukuran dengan tepat. Udah.
Itu sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih.